Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pakpak Barat. Saya Darwis Wadiman Limbong. Dan saya Sehat Banurea. Saya Lydia Rosmelina Panjaitan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Juang-juang, juang-juang, juang-juang. Oke, selamat sore Pak Sehat Banurea. Selamat sore Pak Limbong. Oke, bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji syukur kabarnya baik-baik. Oke, gitu Pak ya. Nah, jadi ini kan Bapak ini mau melakukan coaching dari pertemuan Bapak dengan Ibu Lydia Pak ya. Iya Pak. Jadi kita melakukan sekarang itu pra-observasi seperti itu. Jadi dari sebelum Bapak melakukan itu, tujuan kita hari ini adalah saya ingin memantapkan persiapan Bapak dalam melakukan coaching nantinya. Jadi, selanjutnya kira-kira yang Bapak lakukan atau persiapan yang Bapak lakukan itu sudah maksimal Pak? Ya, persiapan yang saya lakukan menurut saya itu sudah bagus Pak. Nanti akan saya akan di masa waktu coaching. Nah, sebelum Bapak melanjutkan coaching nanti dengan Ibu Lydia, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu tentang rubrik penilaian. Jadi, saya berharap Bapak nanti memantapkan dalam penilaian ini, yaitu pertama, alur coaching yang akan Bapak lakukan nanti itu harus melakukan alur tirta, seperti itu Pak. Jadi, di sana nanti ada tujuan yang akan Bapak penuhi di sana. Kemudian ada identifikasi masalah, kemudian bagaimana nanti Bapak dalam mengolah rencana aksi yang akan coach lakukan nanti, sehingga dari rencana aksi itu dapat dilakukan satu tanggung jawab seperti itu Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana Bapak melakukan percakapan nanti dengan prinsip-prinsip coaching ya. Sebagaimana yang kita ketahui, prinsip coaching itu ada membangun kemitraan, kemudian menggali potensi pada coachee dengan secara kreatif seperti itu Pak Sehat ya. Dan saya pastikan juga Bapak nanti bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coachee nanti. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap Pak Sehat bisa menampilkan kompetensi inti dalam percakapan coaching nanti, yaitu Bapak hadir secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dengan penuh rasa. Dimana rasa ini Pak kan sebagai ada resip itu menerima, kemudian ada acknowledge itu Bapak memberi tanda kepada coach nanti, kemudian ada summarize itu membuat kesimpulan, dan yang terakhir itu ask itu menanyakan pertanyaan seperti itu. Nah, dari rubrik penilaian ini Pak Sehat, apakah Bapak sudah merasa cukup jelas? Bapak, dari hasil yang sudah Bapak jelaskan untuk tentang rubrik penilaiannya, saya sudah jelas Pak. Saya terapkan intinya. Oke, jadi kalau sudah jelas Pak, untuk perjalanan selanjutnya dari dalam percakapan coaching nanti, ada nggak indikator pencapaian yang ingin Bapak kembangkan seperti itu? Ada Pak, itu alur tirta. Oke, jadi Bapak itu kecakapan Bapak dalam melakukan coaching dengan alur tirta Pak ya. Oke. Kemudian dari alur tirta ini Pak, artinya Bapak sudah menyusun satu kegiatan itu yang beruntun, arti itu sudah sesuai dengan alur tersebut Pak ya. Iya. Oke, jadi semoga Bapak yang Bapak lakukan itu tentu sudah terperinci, sudah persiapan matang mungkin Pak ya. Nah, jadi saya persilakan Bapak Sehat untuk melakukan coaching dengan Ibu Lydia, dan saya berharap dari percakapan coaching ini tujuan dari coaching Bapak yaitu Ibu Lydia bisa tercapai, dan Bapak juga bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Bapak untuk menggali potensi yang ada pada
kunci tersebut. Oke, Pak. Jadi tetap semangat, tetap sehat. Ya, Pak. Mungkin nanti habis coaching kita bertemu kembali. Oke, siap, Pak. Oke Pak, oke, terima kasih Pak. Oke, Pak. Selamat pagi Bu Lydia. Selamat pagi Pak, Apa sehat. kabarnya hari ini Bu? Sehat ya Pak ya, luar biasa, baik juga Pak. Oke, Bu. Nah, semalam Ibu mengatakan kita mau jumpa. Nah, Ibu sudah datang. Apa maksud kedatangan Ibu untuk menjumpai saya? Begini ya Pak ya, sebenarnya saya mau cerita, ada sedikit yang mengganjal di hati saya tentang murid-murid di kelas saya. Karena rata-rata KKM di kelas saya itu Pak, 80%-nya dia tidak memenuhi KKM Pak. Nah, tujuan Ibu untuk menyampaikan kepada saya apa Bu? Ya mana tahu ketika saya sudah berbincang dengan Bapak, kita sudah mengobrol seperti ini, mudah-mudahan saya harapkan masalah yang saya ceritakan tadi itu dapat terselesaikan Pak. Oke Bu, jadi masalah yang ada di anak-anak Ibu di sekolah, nah, kemudian apakah sudah Ibu mengidentifikasi apa masalah yang dihadapi oleh anak tersebut? Yang bisa saya lihat sedikit ya Pak ya, KKM-nya rendah sampai mencapai persentase di angka 80 karena mereka sepertinya kurang antusias belajar Pak. Jadi kalau sudah kurang antusias belajar Pak, ini kan mempengaruhi hasil belajarnya juga Pak. Kemudian apakah memang betul gara-gara siswa yang kurang antusias atau memang gurunya tidak serius untuk memberikan pelajaran ke anak-anak? Kalau pembelajaran itu Pak, saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Tapi saya lihat memang metode pembelajaran yang bervariasi juga itu tidak membuat antusias anak-anak itu, semakin lebih antusias lagi mereka begitu Pak. Nah, kemudian jika sudah seperti itu keadaannya, nah, kemudian apa rencana yang Ibu buat untuk kedepannya? Mungkin saya melakukan ini ya Pak ya, video pembelajaran saya itu nanti mungkin saya buat lagi nanti di dalam bentuk PPT Pak. Kemudian di awal pembelajaran mungkin saya akan menggunakan teknik stop supaya anak-anak lebih relaksasi, dan di tengah-tengah pembelajaran mungkin nanti saya juga akan membuat ice breaking Pak, supaya pembelajaran itu tidak menjadi jenuh. Oke Bu, tadi Ibu katakan bahwa nilai KKM siswa sangat rendah. Di sana kan banyak bidang studi. Apakah semua bidang studi seperti itu atau hanya bidang studi tertentu saja Bu? Kalau kami di SD kan Pak, itu memang kami guru kelas Pak. Jadi memang semuanya itu mata pelajaran itu kami yang mengampu Pak, kecuali agama dengan PJOK. Jadi kebetulan yang saya hadapi lebih banyak di saya, makanya saya telepon Bapak semalam, saya pengen ngobrol-ngobrol tentang masalah yang saya hadapi. Oke Bu, jadi untuk berikutnya jika Ibu sudah membuat rencana seperti itu, nah kemudian jika rencana itu nanti sudah terlaksana, bisakah nilai KKM siswa meningkat kira-kira? Mudah-mudahan ya Pak ya, karena kalau saya lihat kan Pak, KKM itu rendah karena mereka kan kurang antusias belajarnya Pak. Jadi ketika nanti saya buat rencana aksi saya seperti tadi, yang saya harapkan dan mungkin bisa membantu keantusiasan dari murid-murid saya tersebut lebih meningkat dia Pak. Nah kemudian Bu, dari pengalaman saya juga Bu, nah saya juga pernah mengalami di antara siswa saya ada juga yang nilai KKM-nya rendah, kemudian ada juga yang meningkat atau lebih tinggi dari kawannya. Nah setelah saya perhatikan bahwa ternyata di setiap siswa itu tidak sama daya tangkapnya Bu.
kemudian cara mengajar kita juga kita buat tidak semua siswa itu bisa berhasil menangkap apa yang kita pelajari. Nah, kemudian Bu, seperti pengalaman saya mencoba beberapa metode mengajar. Nah, dari metode yang mengajar saya buat dengan berbagai macam tersebut, nah sehingga si siswa tersebut, misalnya saya menggunakan metode ceramah. Mungkin sebagian siswa ada yang cepat menangkap. Nah, kemudian saya buat juga metode diskusi. Ada juga siswa yang senang berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, sehingga setelah saya terapkan metode-metode seperti itu, nah siswa nilai KKM-nya agak meningkat sedikit. Nah, jadi bagaimana dengan Ibu? Apakah bisa nanti membuat juga seperti itu dengan menggunakan berbagai jenis metode mengajar ke siswa? Iya Pak, saya akan menggunakan, dan memang sudah saya gunakan ya Pak ya, metode pembelajaran yang bervariasi. Hanya saja mungkin ada beberapa yang harus saya tambahkan nanti ke belakang ini sebagai rencana aksi saya untuk meningkatkan antusias murid-murid ketika belajar. Nah, kemudian setelah Ibu buat rencana aksi Ibu, nah kemudian apa tanggung jawab yang akan Ibu laksanakan nanti? Yang pasti Tanggung jawab untuk tanggung jawabnya itu ya Pak ya, yang Ya. pasti saya akan melaksanakan ini dalam waktu dekat. Jadi mungkin saya akan membuat ini dalam minggu ini Pak. Itulah tanggung jawab saya untuk menerapkan rencana aksi saya tersebut. Nah, kemudian jika anak didik Ibu mengalami hal seperti itu, adakah rencana Ibu untuk menyampaikannya ke orang tua? Kalau untuk ini saya belum sampai ke tahap situ ya Pak ya. Karena apa? Karena kan antusiasnya Pak yang kurang. Jadi itu tidak ada masalah dengan orang tuanya. Mungkin masalahnya ada di saya Pak. Maka di dalam memperbaiki itu saya ada rencana aksi yang akan saya ubah dari metode saya sebelumnya. Oke, kalau maksud saya Bu, karena siswa kita yang ngasuh waktunya kan terbatas Bu, misalnya dari pagi sampai siang. Nah, setelah pulang sekolah kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, maksudku Bu, seperti yang sudah pernah saya lakukan juga di sekolah saya, agar antara guru dengan orang tua ada kolaborasi. Jadi jika ada kita temui masalah-masalah anak, kita harus menyampaikan ke orang tua. Nah, sehingga orang tua pada waktu anak kita di rumah, nah mereka bisa mengawasi. Misalnya di sekolah tidak tahu membaca, kita sampaikan ke orang tua bisa membimbing mereka untuk belajar di rumah. Apakah ada seperti itu yang Ibu rencanakan nanti? Untuk sementara ini tidak ada Pak. Kalaupun ada itu mungkin rencana saya ke belakangnya. Rencana aksi yang akan saya ubah hanya seperti itu tadi Pak. Saya akan mengubah metode pembelajaran saya akan menerapkan teknik stop di awal pembelajaran, kemudian saya akan membuat ice breaking. Tapi jika rencana aksi saya ini tidak berhasil dan antusias murid tetap seperti biasa, mungkin ide dari Bapak bisa saya ikutkan. Oke, itu terima kasih Bu. Semoga nanti dari apa yang Ibu lakukan karena anak, mudah-mudahan nilai KKM berikutnya bisa lebih meningkat lagi atas usaha yang Ibu lakukan nantinya Bu. Terima kasih Pak Sehat atas doanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan saya harapkan juga bahwasanya nilai KKM anak-anak saya ke depannya setelah saya melaksanakan rencana aksi dapat lebih meningkat ya Pak ya. Sedikit. Ada lagi yang Ibu tanyakan atau kita akhiri sampai di sini aja? Kalau untuk saya Pak sudah ya Pak ya. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih juga buat Pak Sehat ya Pak, sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya, untuk mengobrol dengan saya dan berbagi pengalaman. Ibu, jadi sampai sini dulu cerita kita Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakannya.
Itu terima kasih Bu. Tuhan juga Bu ya. Jangan jawab Pak. Terima kasih Pak Sehat. Oke Bu. Oke, selamat bertemu kembali Pak Sehat. Oke Pak Limbo. Oke, bagaimana tadi situasi coachingnya dengan Ibu Lydia? Ya, dari hasil pembicaraan kami Pak berjalan dengan alot. Kemudian Ibu Lydia menceritakan masalahnya di sekolah itu tentang anak didiknya yang rendah KKM. Nah, kemudian saya sudah menyarankan atau menanya Ibu itu kira-kira apa masalahnya. Nah, ternyata masalahnya sudah diberitahukan oleh Ibu Lydia tadinya. Jadi mudah-mudahan atas apa yang kami lakukan tadi, harapan saya juga adalah harapan Ibu Lydia, nantinya anak-anak didiknya bisa meningkat KKM-nya Pak. Oke, Pak Sehat. Jadi saya juga tadi melihat bagaimana percakapan yang Bapak lakukan seperti itu sangat menjalin kebersamaan seperti itu Pak ya. Artinya Bapak dengan Ibu Lydia tadi itu perbincangannya itu mengalir dengan santai, dengan tenang seperti itu Pak. Nah, setelah melakukan coaching ini Pak, bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya sangat senang Pak karena dari pembicaraan kami kami juga bisa saling memahami masalah yang ada di anak-anak didik kita di sekolah Pak. Kemudian saya juga bisa mengetahui penyebab terjadinya seperti itu ke siswa Ibu Lydia. Nah, intinya permasalahan yang dihadapi Ibu Lydia itu mendapatkan solusi seperti itu Pak ya. Nah, kemudian dari percakapan coaching yang Bapak tadi sesuai dengan indikator yang Bapak kembangkan tadi itu, kita berbicara di pra itu tentang alur tirta seperti itu. Iya, Pak. Nah, bagaimana apakah alur tirta itu sudah Bapak lakukan dalam percakapan coaching tadi? Oke Pak, tadi pada waktu kami melakukan coaching itu saya sudah melakukan alur tirta Pak. Nah, dari pengamatan saya nih Pak ya, Bapak memang sudah melakukan alur tirta dengan baik seperti itu. Dari Bapak sudah mendapat dari tujuan Bapak tadi sudah dapat menggali apa yang dapat diharapkan oleh coach itu sudah terlihat. Kemudian yang kedua, dalam identifikasi Bapak dapat memandu coach, dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dengan jelas gitu tanpa ragu-ragu seperti itu. Baru dari rencana aksi, saya juga tadi mengamati sudah terlihat Bapak itu dapat menggali potensi apa yang ada dalam Ibu Lydia, sehingga Ibu Lydia dapat menggali dirinya sendiri untuk mendapatkan rencana tindak lanjutnya. Hanya tadi Pak ada sedikit kekurangan di sini di rencana aksi, mungkin ini untuk perbaikan ke depannya Pak ya. Ya, Pak. Di sana tadi Bapak itu melakukan asumsi, sedikit asumsi gitu Pak. Artinya ke depannya biarkan coach itu menggali potensi dalam dirinya seperti itu. Nah, kemudian dalam tanggung jawab Bapak tadi sudah terlihat dapat mendorong coach untuk melakukan rencana aksinya yang dirancang oleh coach itu sendiri ya, dengan memastikan kapan akan dilaksanakan seperti itu. Ya, dari penilaian observer yang saya lakukan Pak Sehat, mungkin hanya ini yang bisa saya dapat. Kalaupun ada sedikit ada yang kekurangan, mungkin itu untuk perbaikan ke depan. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak Sehat, dari kegiatan kita ini, dari observasi, dari coaching dan setelah pasca ini, adakah rencana tindak lanjut ke depan yang akan Bapak lakukan? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan mendengarkan nanti dari Ibu Lydia apakah ada perkembangan terhadap anak didik Ibu Lydia atas permasalahan yang disampaikan ke saya Pak. Artinya Bapak akan tetap memantau Pak ya, memantau Ibu Lydia. Oke Pak Sehat, sangat menarik sekali perbincangan kita. Namun karena waktu kita yang singkat, mungkin hanya sekedar sampai di sini kita bisa berbincang. Mungkin di hari ke depan kita bertemu kembali
dan berbincang-bincang lagi. Jadi saya harap Ibu Lydia juga dapat menemukan solusi, melakukan apa yang akan direncanakan dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Ibu Lydia, dan saya juga bisa memberikan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sehat, semoga kita sehat selalu, jual Pak Sehat. Jual Pak Limbong. Oke.